Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali Makalak dengan NIM 221424015. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A semester 4. Di video kali ini saya memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Hubungan Internasional yang diampu oleh Bapak dosen Saleh Alhamid SIPMA. Jadi teman-teman, sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang teori, makna dan berbagai tipe teori. Yang pertama itu teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Jadi selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Ilmuwan menggunakan konsep atau nama untuk mengkoordinasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian mereka. Nah, teori juga dapat menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan. Nah, adapun makna dari teori yaitu kata teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat atau memperhatikan. Dari pengertian ini bisa dikatakan secara dipisahkan bahwa teori yang baik adalah basis bagi pengembangan pengetahuan yang layak dipercaya dan berdasarkan kenyataan. Teori membantu kita menjelaskan dan meramalkan fenomena politik, dan dengan demikian juga dapat membantu pembuatan keputusan praktis, dan keputusan yang dibuat seperti ini dijamin terdapat berdasarkan kenyataan konkret. Nah, adapun berbagai tipe teori, yang pertama yaitu sistem klasifikasi, di mana tipologi sebenarnya adalah sistem klasifikasi atau sistem kategori, bukan sistem teoritis, yaitu di mana tipologi terdiri dari sistem kategori yang dibangun untuk mengorganisasikan hasil pengamatan sehingga hubungan antara kategori-kategori itu bisa dideskripsikan. Seringkali ada interdependensi antara kategori-kategori itu sehingga klasifikasi dapat disatukan dalam satu kategori diikuti dengan klasifikasi dalam kategori yang lainnya. Nah, suatu tipologi punya hubungan dekat dengan dunia empiris, dan dalam pengertian ini kategori-kategori juga dapat mencerminkan realitas yang dapat dideskripsikan. Yang kedua yaitu ada kerangka konseptual, yang dimana setingkat di atas tipologi karena proporsinya bukan hanya meringkas tetapi juga memberikan eksplanasi dan prediksi terhadap hasil pengamatan empiris, yang dimana banyak dapat disebut sebagai teori dalam ilmu sosial sebenarnya adalah kerangka konseptual. Walaupun kerangka itu bisa mengarahkan penelitian empiris secara sistematis, kerangka itu bukan teori tetapi juga karena proposisi yang muncul dari kerangka konseptual itu tidak tarik secara dedukasi, maka daya eksplanasi dan prediksi tidak cukup kuat. Yang terakhir itu ada sistem teoritik. Nah, di mana proposisi teoritis ini juga sangat tinggi adalah sistem teoritis. Dapat merupakan kombinasi antara sistem klasifikasi dengan kerangka konseptual. Tetapi di sini deskripsinya, eksplanasi dan prediksi dikombinasikan dengan sistematis. Pada tingkat inilah proposisi itu memenuhi persyaratan definisi teori yang lebih sempit, yaitu teori sebagai suatu sistem proposisi yang saling berkaitan, di mana beberapa proposisi bisa didedukasikan dari proposisi yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 7 yaitu teori. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.